jaringan ini sebenarnya ada 3 ya. Amerika, Eropa, dan Australia. Cuman yang di Australia ini, dari info yang gue dapat itu dikomandai juga dari Amerika. Ya, jadi mereka tinggal pilih mau kemana. Nanti orang Amerika ini mengirim dana segala macam, menyiapkan segala tempat, itulah ke sana. Nah, sebentar. Pertanyaan tadi Tante Mika, kenapa aku harus mengungkapkan ini? Karena begini, saya punya keresahan sendiri. Keresahannya itu apa? Ini sangat berbahaya loh. Hari ini kalau kita lihat di TikTok segala macam itu banyak orang emosi, marah dan sebagainya. Ya, nah, dan ajaran Kristen itu tidak ada berkata begini, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, ya, ajarkanlah, atau carilah, atau galilah isi Al-Quran, Nabi Muhammad atau Islam. Itu nggak ada itu. Nah, ini lama-lama aku lihat pendukung saya di situ tidak mau mendengar firman Tuhan orang Kristen lagi, tetapi lebih senang mendengar Edis menghujat. Bagi mereka, setiap mereka menghujat, itu mereka sangat bergembira dan sangat senang. Sekarang aku jujur ya Rifa ya, waktu kalian dulu dilaporkan, kan aku orang paling menentang. Karena aku tentang, aku mau dilaporkan ke polisi, sampai aku minta maaf waktu itu. Nah, waktu itu aku diserang juga, Yudas Iskariot dibilang, ku ingatkan mereka, percaya kalian akan menemui tembok yang sangat tinggi dan tebal. Dan akhirnya apa? Sekarang benar kan? Apa yang terjadi? Banyak orang kecewa. Mana suara kalian? Gue bilang, nggak ada, ejek-ejek mereka kan. Nah, begitu si Edis muncul, Edis ini dianggap pelampiasan amarah mereka kepada suatu proses yang nggak terlaksana ini. Bukan tidak terlaksana, tapi bagi mereka ini lambat. Maka begitu Edis muncul, dia memaki-maki segala macam. Orang ini senang. Ya sudah, kita berimbang. Begitu ya. Maka dari itu aku berpikir, ini lama-lama sangat berbahaya. Hari ini orang hanya akan ribut di TikTok, besok nggak lagi. Begitu ada, Pak ya, itu akan terjadi di dunia nyata. Poso, kayak di Poso kemarin itu. Kita jangan sampai situlah dulu. Kita katakanlah kayak misalnya ada orang ibadat dilarang, ada orang ini misalnya begitu. Atau ada orang yang tertentu datang, mereka kenal, dilarang di situ khotbah atau dilarang apa. Itulah hal sederhana. Silakan, apa lagi? Ini sudah banyak yang bergabung ya. Cuman di sini Tante Mika dan saya akan memandu wawancara Bang Rudi ini terkait ini demi kita juga. Nah, mungkin saya flashback dulu ke belakang Bang Rudi ya. Gelarnya udah ganti dari Wak Labu jadi Rudi Iskariot ya. Kalau dulu panggilan sayang dari saya itu Wak Labu, teman-teman. Kalau dia manggil saya Nek Lampir ya, tapi nggak apa-apa. Dulu kami berdiskusi itu mengutamakan data, walaupun Wak Labu ya adalah namanya nggak mungkin dia betul kan. Tetapi tetap kami dulu itu masih komunikasi. Maksudnya kami masih mengedepankan edukasi. Nah, yang sekarang ini betul yang kata Wak Labu katakan, sekarang ini tendensiusnya tuh sudah panas sekali, maksudnya sudah kelihatan ini arah kebencian itu udah nampak kali. Ya, sudah nampak sekali arah kebenciannya seperti yang dilakukan si Kudus TV ini. Nah, terakhir itu ya kalau kita lihat saking ininya terjadi yang di Sumatera Barat itu tuh karena bisa jadi orang nonton si Kudus TV sakit hati gitu loh. Pada akhirnya nanti orang Islam ini, wah ini umat si Kudus TV nih katanya kan. Jadi akhirnya nanti kita terjadi perselisihan di Indonesia, sementara mereka enak-enak di luar negeri. Nah, mungkin Bang Rudi silakan dibongkar lagi terkait jaringan penghujat ini Bang. Ini yang paling penting ya. Pertama si Kudus TV, tolong ceritakan kembali orang ini sebenarnya siapa, apakah dia akademisi, orang yang terdidik, punya ilmu basic teologi atau tidak. Bagaimana kronologi secara detailnya tolong dijelaskan. Nanti baru setelah itu Bang Rudi jelaskan tentang jaringan penista agama ini atau yang memang sengaja untuk menghujat ini. Silakan dijelaskan Bang Rudi. Ya, aku jelaskan dulu ya. Edis TV ini, Edis Tipu, saya bilang Edis Tipu ya. Dia itu dua kuliah, pertama di Lampung, DO. Nah, kemudian dia pindah ke Yogyakarta, ngambil hukum DO. Jadi dia 2 kali DO, ya. Maka kalian lihat kalau video lamanya dia kayak orang linglung, kayak orang stres. Ada itu dengan Nandar itu yang ditanya, kamu menurutmu Yesus apa Tuhan? Kalian gitu mukanya kan. Muka orang stres. Ya, nah ada itu. Saya dulu melihat dia kayaknya kawan ini stres, saya bilang. Cuman satu hebatnya dia, di dalam kestresan dia bertutur kata tetap lembut. Ingat ya, di publik. Tapi kalau WA sama aku, di babi-babinya juga aku. Ada WA-nya. Habis itulah munafik. Orang munafik itu dia lembut tapi begitu WA segala macam makian semua dibuat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, awal mulanya di sini dia itu adalah menurut yang saya pandang ketika kami berdiskusi di Skype dulu, dia ini pernah belajar sama saksi Yehova. Ya, makanya ketika dia mengeluarkan pernyataan Yesus bukan Tuhan, itu kan pertama kali sama aku. Dan waktu itu aku tayangkan ulang, Nandar lihat. Dan waktu itu saya sudah mulai mencoba-coba YouTube, maka Nandar berdiskusi sama Edis, karena dia kan suka nantang siapa saja saya di sini dulu.
Nah, kemudian itu yang ditanya Landardis, menurutmu Yesus Tuhan atau enggak? Ya, kalau kamu tanya saya, bagi saya Yesus bukan Tuhan. Inilah hebatnya Sedis. Sekarang dia sudah terkenal, setiap dia live selalu mulutnya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi saya di WA-nya Rabu kemarin, dia tetap ngotot Yesus bukan Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu Wanes, kata dia ya. Nah ini, banyak orang nggak tahu. Ini hebatnya Sedis. Kenapa? Kalau di depan publik dia langsung terang-terangan mengatakan Yesus bukan Tuhan, tak ada yang berdonasi sama dia. Kalau tidak ada yang berdonasi dengan dia, boleh dipastikan dia itu akan apa ya? Akan jadi gelandangan pertama. Karena ini satu lagi yang kalian ketahui, Edis berkata dia menjual seluruh hartanya, 100.000 US dollar dibawanya ke Amerika. Jadi saya bilang, ternyata besar juga ya modal kamu untuk menghujat, saya bilang. Dia itu sampai mengeluarkan uang 1,6 M hanya modal untuk menghujat. Luar biasa kan? Jadi saya bilang, ngeri kali kok sampai 1,6. Sudah balik modal belum? Apa jawabnya? Sudah. Makanya saya tahu berapa uang yang sudah dia ambil dan berapa saldo dia sekarang, uang yang kan banyak ini rekening. Saya ini kan orang IT, jadi dan saya punya jaringan agak luas ya. Jadi kapan dia ngambil uang saya tahu, berapa yang diambil saya tahu, begitu ya kawan-kawan ya. Dan alamat dia di mana saya tahu, pergerakan dia kemana saya tahu ya. Nah dia bingung sendiri. Pertama dia sangkal, mana ada aku tinggal di rumah yang ditarikan. Besok di WA-nya aku, kurang ajar kau aja apa, kau libatkan orang begini bukan. Ya aku udah resah aja lihat kalian pula. Kalian itu pergi ke luar negeri, tujuan kalian apa? Kami memberitakan firman Tuhan. Mana ada kau memberitakan firman Tuhan? Aku bilang Metatron, Sopkatul Bekatul, Edis, pokoknya semua yang lahir ke luar negeri kerjanya menghujat karena mereka dibayar untuk menghujat, dinafkahi untuk menghujat. Begitu tidak menghujat, mereka akan disuruh mencari nafkah sendiri. Nah ini mereka nggak siap, makanya mereka selalu menghujat. Jadi sekarang sudah ada tiga jalur, Amerika, Eropa, dan Australia. Ini tiga ini yang gagal berangkat. Ini kesaksian ini ya. Pertama Mikana menolak, tidak mau dia. Kenapa dia tidak mau? Makanya si Botaktron bilang Mikana membongkar datanya si Edis, itu keliru. Tapi kalau dibilang Mikana yang dibujuk, betul. Karena dia jadi Wanes, maka orang itu menolak. Mikana pernah dibujuk. Yang kedua Elia Miron gagal karena dia sakit. Ada penyakitnya, aku nggak tahu penyakitnya. Baru yang ketiga, nggak tahu lah aku tuh. Baru yang ketiga yang gagal itu adalah si Kiamat. Kiamat itu gagal, ya. Tapi sekarang lagi diusahakan. Kenapa? Juga bukan sakit. Saya nggak tahu, mungkin pas wawancara dia nggak lulus. Nah ini, ada lagi. Sekarang aku yakin sebentar lagi Oki akan mereka dekati. Nah, ini yang aku khawatirkan Oki loh. Karena aku lihat Oki sudah mulai berani ya garang ya. Tapi mudah-mudahan dia kembali ke jalurnya rel yang kemarin. Waktu berdebat sama Nandar, sama yang apa, lurus ya. Mudah-mudahan tidak terbujuk. Ada lagi, kalau nggak salah aku ada 5 orang itu. Cuman yang paling kupahami 3 orang ini. Silakan. Oke, Bang Faruk ada yang mau ditanyakan ke Walabu, silakan. Ya sebenarnya ya. Gimana Le? Dabling ya. Sebenarnya bukan mau ditanyakan. Bang Wan saya mute dulu ya, Bang Wan. Oke. Lanjut Bang Faruk, lanjut. Tapi ada beberapa hal yang mau gue sampaikan di sini. Ya kan, kenapa saya naik? Kan ini jarang-jarang aku naik ke komalnya Bang Nandar nih kan, karena aku tengok Lai Rudi ada di atas. Jadi ada beberapa hal yang mau aku sampaikan di sini. Aku pernah dengar narasi dari Lai Rudi mengatakan kalau memang si Edis itu berbuat untuk agama Kristen, untuk Kristen, kenapa dia gak naikkan panti asuhan ke situ? Kalau aku salah dikoreksi dulu lah ya. Pernah nggak bilang ngomong kayak gitu? Aku pas sekolah tuh dengar. Cuman waktu itu nggak masuk pikiranku. Tapi kadarullah kejadian ini, entahlah ya si Rudi tahu nggak kejadian di komalku. 3 minggu yang lalu, memang atas izin Allah itu ya, naik panti asuhan Kristen di komalku. Panti asuhan 5 bintang yang dari Medan, kan gitu. Aku naikkan ke atas, begitu mereka kan, ini apa? Kok rame kalian anak? Bang, Om, kami dari panti asuhan katanya gini-gini. Cuman kan kalau saya pribadi dan kita semua apologet Islam ini kan, perdebatan itu hanya di komal saja. Tapi di luar dari komal, kita tetap saling mengasihi sesama bangsa Indonesia, sesama manusia. Saya izinkan dia di komal, saya ajak nih teman-teman muslim nih untuk berbagi kepada panti asuhan itu. Udah? Alhamdulillah dapatlah dananya waktu dia naik komal itu 9,4 juta. Jadi aku sendirilah yang mengantarkan uang itu pergi ke sana. Sampai ke panti asuhan itu, aku tanya ini, kok bisa naik kalian ke komalku? Kan gitu. Ini maaf cakap ya, kalian kan Kristen nih. Kenapa nggak ada beban naik ke komalku? Kalian tahu aku komalku debat. Ternyata cerita naiknya itu begini. Yang ngajukan naik ke atas itu anak panti.
bapak pantinya tahu Bang Faruk gitu loh. Tahu dia Bang Faruk, dan dia dari raut wajah dia sempat termakan dengan komalnya Edis TV. Memandang Islam itu benci kali kepada Kristen. Makanya dia bilang gini, makanya kata dia, anak panti ini sebenarnya Bang Faruk yang bilang ke aku, naik kami, Pak, bangun dulu, kami naik ke komal penontonnya 1.800 kata dia. Komal siapa? Bang Faruk kata dia. Terkejut dia, Bang, kok bisa naik dia ke situ? Kata dia, betul naik situ kalian? Iya kata dia. Jadi yang mau disampaikannya begini. Tapi ketika ini kusuarakan, teman-teman Kristen ini tutup mata. Gitu loh. Apa yang mau kusuarakan? Ternyata pemilik panti ini sudah hampir setiap hari mengajukan permintaan naik ke Komal Edis untuk mencoba keberuntungan dia di Komal itu, tapi nggak dinaikkan. Jadi gue bilang, loh abang kenal sama Edis? Kenal bang, kata dia. Tapi pada kenyataan Komal abang yang naikkan aku, kata dia. Komalnya Edis nggak pernah naikkan aku, kata dia. Terus dia minta tolong kan, biar disampaikan ke dunia luar, khususnya kepada teman-teman Kristen. Kan gitu. Jadi gue bikin nafiti. Komal panti asuhan itu tolong dinaikkan. Panti asuhan Kristen itu tolong dinaikkan dis. Kan gitu. Tapi ya seperti dia bilang, herdernya Edis itu malah menggonggong, au katanya. Apa untungnya sama aku? Dan kejadiannya 2 kali. Setelah itu 2 hari yang lalu, panti asuhan Kristen naik lagi ke komalku, gitu loh. Dan kita pun layani, dan aku sendiri mengantarkan bantuan dari teman-teman juga ke sana. Gitu juga. Juga beberapa kali naik ke komalnya Edis, gitu loh. Jadi saya memandangnya gini, dahsyatnya ini, gitu loh. Apa yang dinarasikan Edis, kebencian yang ditebarkan oleh Edis, kan gitu, di komalnya itu. Sehingga sang Kristen, teman-teman Kristen sama teman-teman Kristen saja udah tertutup mata hatinya loh untuk kasihan kepada saudara-saudara Kristen yang di panti asuhan. Gak ada perubahan. Bahkan semalam 2 hari yang lalu, waktu naik panti asuhan Kristen ke komalku itu, di atas itu ada satu Kristen lagi mau berdebat kami, kan gitu. Terus lagi karena naik panti asuhan ini, aku kasih waktu lah dulu dia. Nanti kita break dulu debatnya, kan gitu. Namanya Master Teologia. Dia bilang dia transfer ke panti asuhan itu 1 juta. Salut lah aku bilang, cuma baru kaulah aku bilang, yang Kristen yang kasih sama panti asuhan itu, kata dia. Saya bilang sama dia, malamnya aku pergi ke tempat panti asuhan itu, mengantarkan uang titipan kawan-kawan, rupanya ditipunya panti asuhan itu. Gak ada ditransfer 1 juta itu. Dia bilang sama aku, bapak pantinya, bang, abang kenal gak sama yang katanya udah transfer 1 juta itu? Kenapa? Gak ada ditransfernya bang, katanya. Kan abang dengar kan dia bilang, iya aku bilang, gak ada ditransfer dia, kata dia. Aku gak tahu, itu lawan debatku, aku bilang, bukan kawanku, kami kenal di komal itu aja, aku bilang. Jadi yang mau aku sampaikan di sini, ya buat teman-teman Kristen, masalah hujatan Edis itu urusan umat Islam. Hujatan dia yang disampaikannya kepada kami itu urusan umat Islam. Kalau kalian tidak mau mengurusinya, kalau kalian tidak memikirkan apa yang dipikirkan sama Lairudi dan teman-teman lainnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia ini. Apa yang dibilang Lairudi benar. Kalau kalian termakan dengan perkataannya Edis, ya kan, umat Islam termakan dengan perkataan Edis, gontok-gontokan kita di sini, terjadi perpecahan di sini. Edis dan juga teman-teman yang di Amerika sana nonton. Mereka nonton kita bacok-bacokan. Nonton kita mereka saling bantai-bantaian gitu loh. Karena apa? Ditakutkan ya, rasa kalian di komal itu terbawa ke dunia nyata. Itu yang jadi masalah nantinya ya. Jadi buat Lairudi ya, terima kasih sudah mengingatkan semuanya ya, terkhusus kita sesama pegiat dunia debat ini, dan juga para teman-teman teman-teman muslim, dan buat teman-teman muslim yang ada di bawah yang menyaksikan ini, tetap jaga sikapnya ya kan, kendalikan emosionalnya ya, jangan dipandang rata semua. Tidak semua Kristen itu otaknya kayak Edis. Tidak semua Kristen itu seperti Sopiatul dan yang lainnya. Kita yakin dan percaya masih banyak lagi teman-teman Kristen di luar sana yang baik hatinya. Gitu loh, yang mau berdamai dengan kita. Kita tidak akan pernah memerangi orang yang tidak memerangi agama kita. Ya gitu lah ya. Makasih Uni. Aku tambahin. Lanjut. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Bang Faruk itu ya. Kemarin saya mengatakan begini, daripada kalian menolong si Edis untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk aset dia, nanti rumah apologet itu dia buatkan tuh asetnya itu. Banyak kali cakapnya itu. Sok-sok untuk rumah apologet atas nama siapa? Kan atas nama dia, ya. Maka saya bilang, kau bangunlah gereja. Uang kau 4M, kau kirim ke Indonesia 1M, udah bisa bangun gereja, panti asuhan dan sebagainya macam. Satu Bang Faruk yang nggak tahu, Edis itu bekas rentenir. Betul. Ada di videonya. Dia tidak mau menolong orang. Dia tidak mau menolong orang itu. Buktinya apa? Rudi Simamora minta tolong sama dia. Dia tidak mau menolong, tetapi kalau Rudi Simamora meminjam uang 15 juta,
Dia mau, tapi dia bilang gini, tapi saya nggak di Indonesia, bagaimana saya mengurusinya itu? Layak membayar, katanya. Kan kurang ajar itu. Jadi Edi Steve itu belum pernah saya dengar dia menolong sesama Kristen atau apalah, karena dia SSC. Dia bukan Kristen, banyak orang nggak tahu. Setiap orang bilang, kau kok melawan saudara seimanmu? Siapa saudara seiman saya? Edis, katanya. Edis itu bukan saudara seiman saya. Dia tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus punya Tuhan. Salib itu katanya rencana iblis. Mana seiman saya dengan dia, saya bilang. Ya, nah, satu orang-orang biar kalian paham ya kawan, bedakan antara penghujat dan apologet. Apologet itu dia mati-matian mempertahankan imannya. Kalau penghujat setiap ditanya imannya lari. Contohnya dia ditanya ke Kristenan, lari ke Al-Quran, lari ke hadis, lari ke buku-buku, lari ke ini. Kenapa dia? Dia tidak pernah untuk diam. Misalnya 1 jam dibuatnya, oke kalian tanya ilaku, nggak pernah. Dia tidak akan berani. Kenapa? Kalau dia sampai memberitakan Injil, percaya kalian, tidak akan ada yang nonton dia. Dia itu ditonton orang banyak, gara-gara dia menghujat Islam. Nah, ini satu kemarin, naik Zulfikar ke Komalku. Begitu dia naik, turun langsung aku di band ya. Naik dia bilang gini, kawan-kawan muslim, tolong kalian jangan naik ke Komal Edis. Yang memberi dia makan, itu kalian jadinya. Saya setuju, saya bilang. Jadi, kalau kalian ingin Edis itu tidak berkutik lagi, saya bilang, jangan kalian naik ke Komal-Komal dia, apalagi orang awam. Kan masalahnya orang awam ini nggak ngerti apa yang mereka pikirkan. Mereka pikirkan kalau dia berbicara sama Edis, berarti sudah bisa dia menentang si Edis. Karena si Edis terkenal saat ini kan. Saya bilang, jangan. Ya, kalau 1 hari aja, kalian tidak naik ke Komal dia, percaya dia tidak akan gulung tikar. Cuman memang untuk mengajak orang kan susah ya. Jadi itu yang mau aku tambah Bang Faruk, dia itu tidak akan pernah membantu orang karena masa lalunya rentenir. Kolektif rumah Edis pernah nggak? Ya, pernah. Pernah kan? Nah, Ya, pernah. jadi pertanyaan saya gini, ya pernah kan Ustadz Yonatan Nandar pernah kan? Pertama-tama dia ke sana. Universitasnya tadi Widya Mataram. Oh iya betul, Widya Mataram sama Bandar Lampung ya. Oke kita lanjut. Jadi sebetulnya ini yang dibuat sama Edis, ini mau bikin rumah Edis atau rumah apologet ini? Lah, rumah apologet isinya siapa? Kan dia dengan Udin Caikiti aja. Mereka siapa Jadi- ke sana? Coba dulu. Jadi si Taipudin itu Nebeng sama Edi sekarang. nebeng sama Edis. Berarti Taipudin Iya. itu nggak punya rumah juga di sana? Nggak punya. Dia jadi hidupnya numpang. Dulunya kan Pak Henry Tarigan ini punya apa namanya ya, kayak bedeng lah penginapan rumah dia kan. Disitulah mereka ditempatkan di satu ruang. Jadi Terus? semenjak terbongkar itu kelahi dia dengan Pak Henry Tarigan. Pak Henry marah sama dia gara-gara oleh si Edis. Pergilah si Edis dari situ ke California. Di sana dia menyewa tempat di daerah kumuh. Berdua dengan Pak Udin Caikiti. Tunggu, yang kebongkar apanya Mas Edis? Pak Henry ini apanya yang dibongkar? Ya dia donatur semuanya kan. Donaturnya kebongkar, dia kebongkar. Gara-gara Dan Edis. tunjukkan alamat usahanya juga aku tunjukkan, alamat gerejanya juga aku tunjukkan. Pokoknya semua data dia itu beliau itu kutunjukkan, ada itu kalau nanti nonton di AMC News ada itu. Dan itu langsung dihapus dia foto dia dari situ. Nah, jadi dia marah sama Edis. Ini gara-gara koin Edis, akhirnya Edis kan agak sombong dia nih, pantang dibilangin. Akhirnya dia pergi dari situ menyewa satu tempat berdua dengan Udin Caikiti. Itulah yang ditunjukkannya. Kan tidak ada kasur. Dia pembohong. Tidak ada kasur katanya, tetapi sarung bantalnya kan mewah-mewah itu. Ini lebatnya trik-trik saya di sini membohongi orang. Wah, ini divideokannya ruangnya. Lemarinya aja hanya itu kan ya. Yang di syutingnya kan sebelah sini aja. Sebelah belakang kan tidak ada. Ya. Jadi sekarang Edis itu lagi kumpul kebo sama itu Taipudin Udin itu. Caikiti. Ya, Udin Caikiti. Jadi Udin mereka Caikiti, saling oke. mengeluarkan odol. Membantu nanti. Assalamualaikum. Saya pertanyaan singkat sih. Siap, besarkan Ada dua. Komal Bang. Oke. Ada dua singkat. Pertama, dosa apa sih yang mereka lakukan ini? Edis Tipu dan kawan-kawan sehingga Walabdi ini murka. Itu dulu. Ya, yang pertama begini. Sebenarnya saya sudah lama melihat ini menjadi sesuatu yang nggak sportif ya. Kenapa? Dia itu menghujatnya itu nggak karu-karuan. Itu sangat-sangat berbahaya menurut saya. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus itu kan akan berbahaya ya. Maka dia dulu pernah saya ingatkan, Dis, engkau kalau mau jadi apologet, jadilah apologet, jangan jadi penghujat. Datang dia bilang, iya bang, katanya. Dulu masih manggil abang ya. Setelah itu bulan 5, itulah dia yang buat
sebuah permainan yang dengan Rudi Simamora yang dikatakannya aku menghabisi uang donasi Rudi Simamora. Waktu itu aku nggak marah seperti sekarang ya. Kenapa nggak marah? Aku telepon dia, aku bilang harusnya kau tanya aku Dis. Rudi Simamora 2 kali di penjara. Pertama di Polrestabes, yang kedua di LP. Ketika kau bicara bulan 5 dia di LP. Dan kau bilang seolah-olah aku masih mengumpul donasi sampai hari ini. Aku bilang 1 November aku 2024 aku sudah berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada si PC the King atau yang mungkin ya praduga saya itu si mata hantu, si mata pisau itu ya. Robert Lele. Ya. Kemudian oleh si Edis, kau mengerti Dis? Mengerti katanya. Habis itu nggak aku perpanjang, aku biarin aja karena dia baru merintis karirnya di Amerika kan. Nah bulan 9 kemarin dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu adalah jalan keselamatan dari iblis, rancangan iblis. Kemudian aku ngajak dia berdebat. Dia nggak mau, karena dia nggak mau, aku buatlah video jawaban. Setelah aku buat video jawaban, tiba-tiba dia buat video TikTok bilangnya begini, Rudi Anes kalau mau berdebat dengan saya, nantilah dulu kau urus dulu si Rudi anak Batak, jangan kau makan uangnya semua, bla 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 bla, panjang lah. Nah di situ Sebentar, saya izin potong dulu sebentar. Saya izin potong dulu Uni Diva. Saya ada 2 pertanyaan sebelum saya turun, boleh nggak Uni? Sebelum saya turun. Boleh. Bang Handi, kita ganti dulu dengan Bang Aryansyah bisa? Boleh ya, biar Ya nanti gantian. nanti Bang Hadi lanjut. Aku turun nanti mungkin teman-teman di bawah juga pengen naik. Silakan, juga, ya kan? silakan. Oke. Ya, monggo. Pertanyaan pertama begini, Bang Rudi. Pertanyaan pertama, apakah Bang Rudi tahu alamat lengkapnya Edi sekarang? Tahu nggak? di Amerika ya tahu. Begini. Ya di Amerika maksud saya. Yang di Amerika maksud saya. Balik ke kamera. Kalau kalian mau melaporkan saya jangan ke Indonesia tapi langsung ke sini. Ada namanya ICE, US Immigration and Custom Enforcement ini. Nah di sini ada alamat emailnya di Los Angeles ini ya. Nah kemudian masukkan dia punya apa namanya itu zilenya apa yang sering dia buat memungut koin donasi itu. Ntar ya aku buka dulu. Nah, itu Kirimkan linknya sama aku boleh nggak? Biar teman-teman rekam lagi. Ya. Rekam Boleh, teman boleh. yang di PT ya. Ya, sebelum Bang Rudi lanjut, tolong kirimkan linknya ke saya bisa nggak nanti? Kan ada nomor HP ku sama mu kan Bang? Oke, Aku bisa, jarang-jarang bisa, panggil bisa. abang sama Mulowa, ya. Nanti kirimkan sama aku linknya, biar ku sebarkan, biar kita bisa follow up itu, walaupun. Bang Rudi. Kau jangan panggil abang nanti kau jatuh cinta pula sama aku. Lanjut kalau lanjut. Ya, Bang Rudi. Itu kan tadi kan mau melaporkan. Itu kan enggak gini. Yang saya tanya alamat lengkapnya bisa nggak saya catat sekarang? Bisa nggak? Tunggu. Sebentar. Ya, saya tulis sekarang ini. Tunggu, ini aku terangkan dulu biar cepat dia. Ini yang dikatakan itu ya, bahwa dia kan di setiap live-nya itu kan ada nih. Besarkan full dong. Besarkan full ini. Bentar. Besarin fullnya. Aku balikkan kameranya ini gimana? Bentar ya. Nah ini. Sebelum Nah, ini lanjut kan ada Bang Rudi nih. Yohanes, bentar teman-teman, ini penting demi keutuhan bangsa kita. Debat boleh debat, tapi jangan sampai memprovokasi supaya nggak terjadi perang agama. Kalau kita sudah perang agama, suku disipi cuma ada di luar negeri menikmati peperangan kita. Ada kita yang anak bangsa yang tinggal di Indonesia ini yang nggak mau terjadi begitu. Nah ini upaya kita bersama. Dijual. Unik dijual nanti. Ini ada korban-korban dari kawan-kawan saudara kita Kristen. Donasi ke sini rekening BNI gitu diantar. Iya betul. Oke, Bang Rudi. Lanjut, Bang. Jadi ini sebentar, dia ini ada membuat sejenis, aku nggak ngerti apa ini ya, kalau mungkin kita dana lah di sini ya, Zile nih ya, 7143258601. Jadi di Amerika itu kalau pakai visa turis atau visa pekerja itu tidak bisa memungut donasi. Jadi dilaporkan aja ke ICA tadi itu, ya mudah-mudahan ada hasilnya ya. Nah, kalau alamat dia nanti ku kirim linknya ya, karena pakai koordinat. Oh gitu. Bang Rudi nanti ini aja. Kalau gitu DM saya, bisa nggak DM saya nanti? Ada videoku, coba lihat. Ada alamatnya itu ku buat di situ di mana? description-nya. Di YouTube. Di video mana? Ada itu sekitar 8 hari atau 10 hari yang lalu, 2 minggu lalu ada itu. Judulnya apa? Judulnya? Aku lupa judulnya, nanti ku cari ya. Ada di deskripsinya itu ku buat. Karena kan banyak videonya. Kirim bisa nggak ke link Ya, ke nanti. DM aku? Bisa nggak DM aku nanti? Nanti ku kirim habis ini. Oke, itu pertanyaan pertama ya kan? Itu Nanti pertanyaan ku kirim pertama. ke Ripa aja karena Ripa aku punya nomornya. Ripa yang membagi ke kalian ya. Oke lah. Dan ya itu udahlah, cukup. ibu Maya apa Amia yang di Amerika itu udah pernah telepon. Bunda Mila. Maya Kenapa? apa Mila lah ya. Jadi katanya itu 1 jam dari tempat saya katanya. Sudah saya kasih alamatnya itu. Iya. Ya intinya aku tunggu DM-nya Bang Rudi. Ini serius ini ya. Ini serius ya. Ini bukan cuma sekedar Aman. pertanyaan ya, tetapi setelah Ya. pertanyaan ini akan ada sesuatu yang sengsara Mas.
menyesengsarakan gitulah intinya. Gitulah. Ya, Bang Rudi. Oke. Oke. Bung Diva, Ya, siap. Ustadz Yonatan Nandar, semuanya, Bang Oke. Hadi, Aki Kores, aku izin turun dulu karena mungkin kita gantian sama teman-teman muslim yang pengen Ya. naik juga ya kan. Bang Rudi, thank you. Yuk, semuanya Oke. assalamualaikum warahmatullahi Satu slot wabarakatuh. untuk Oten. Tante Mika nanti satu Waalaikumsalam slot untuk warahmatullahi Oten. wabarakatuh. Yes. Oke. Saya terakhir loh sebelum turun nih. Belum selesai tadi. Ya. Silakan. Oke, boleh ya. Boleh. Ya, sebelum turun nih. Tadi udah dijawab dosa apa. Yang kedua adalah siapa di balik ini semua kaburnya Sangujater? Terus apakah masih ada sisa-sisa nih Sangujater di Indonesia ini untuk dipersiapkan diekspor? Kalau ada sebutkan namanya. Makasih, saya turun di bawah. Makasih, sampai jumpa. Oke. Saya lupa tadi menyebutkan ada untuk Eropa itu kalian pernah lihat perkelahian Agatha sama pokoknya di Bamtri ada itu videonya perempuan itu. Pernah. Agatha sama Metatron. Ya, kan ada perempuan yang siapa namanya si Lady entah siapa itu ya. Itu juga tahun 2020 pernah menghubungi saya menawarkan untuk pergi ke Jerman. Dia di Jerman itu beliau itu ya. Kalau kamu mau ke Jerman, saya akan fasilitasi semua. Bahkan saya jemput ke Indonesia. Dan akhirnya Metatron kan buka-bukaan untuk menyelamatkan si Agatha botox di botox. Dagu miring. Dibawa dia ke Surabaya ke rumah ibu itu kan sering dia ke Indonesia nih. Dari Surabaya dibawa dia ke Malaysia, dari Malaysia dibawa dia ke luar negeri. Nah, sebenarnya yang tersisa di Indonesia apakah ada? Mereka tidak ada lagi karena mereka semuanya tidak bisa lolos untuk ke luar negeri ya. Jadi mereka lagi cari cara bagaimana. Kalau Mikana memang dari ditolaknya dari dulu. Dan mereka juga menolak Mikana gara-gara oneness itu. Kalau yang dua lagi karena satu karena penyakit, yang satu lagi memang sulit wawancara dia nggak jebol. Jadi yang tersisa nggak ada lagi. Kenapa belum bahasa Inggrisnya? Kenapa? Bahasa Inggrisnya belum dia. Yang satu lagi itu. Ya, silakan. Apa lagi? Naik Satu dulu yang dari pertanyaan, sini. satu. Bang Rudi, si Robert Lele pengacara nggak laku, apakah ada peluang untuk kabur ke luar negeri? Robert Lele, Loh, dia kan sudah di Australia. bukannya di Indonesia, masih di Indonesia? Bukan. Oh, Makanya coba aku bilang dikatakan. sekarang ini pelarian itu ada 3. Ke Amerika, Eropa, dan Australia. Kalau yang di Amerika itu dengan Henry Tarigan itu, dengan Sokatul Bekatul teman-teman. Kalau di Eropa dengan ibu yang coba lihat di Bangtri deh, ada videonya itu. Dan dia mengakui, kalau kalian mau lari saya bantu katanya. Ada 3 titik intinya. Lagu ya, dan di 3 Australia, titik. yang di Australia itu Jusuk Bulu sama si mata hantu. Di Robert Lele. Ini Ya. Walabu, ini sedikit ini saya pribadi nih. Tadi ada yang belum dijawab belum pertanyaannya sama Walabu. Biar aku masuk. Yang di Eropa nanti kita kontak lewat WhatsApp ya, Wak ya. Yang di Eropa ya. Ya. Nama-nama yang Oke. udah di Eropa. Nah, Eropa tepatnya di mana itu, Wak? Kalau si tunggu ntar, aduh udah terhapus pula. Kemarin ada ku bacakan itu. Kalau si Botatron, si apa itu? Di Jerman atau Belanda dia itu? Belanda. Si Si Metatron masih numpang sama Oneness. Nah, Metatron ini lebih ngeri. Dia numpang sama perempuan, ya kayak kumpul kebo gitu, satu kamar tidur ya kan. Lah dia kan ada istrinya. Ada istrinya kan? Di Indonesia. Iya. Jadi, Wak, berarti teman-teman Nah, ini dari nama wanita itu, sebentar, wanita itu depannya L, belakangnya A. Itulah sekarang teman kencannya si Metatron serumah mereka di Belanda. Waduh, Pantesan betah ya. Bobby. Bobby. Oke. Kita mau tanya, ada nggak ini Kores nanti sebelum ke kita lagi yang Islam nanya-nanya, kita naikin herdernya Kudis TV dulu nih. Kita naikin ke herder Kudis TV. Ini si Egya. Pak Egya, silakan Pak Egya. Oke, Pak Egya. Pak Egy silakan dibuka mute-nya dan open kamera. Mau dipertanyakan sama Bang Rudi, silakan langsung Pak Egy. Tak biar dia Mau mau dibantu kita dia. teman-temannya di tap layar, di follow-follow. Apa tuh? Nonton dia, nonton. Biar aja dinonton. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya, Pak. Mute-nya dibuka, Pak. Salam, Bang Rudi, dia Bater. Salam. Salam, saya nih Kristen. Kan ada Pak dengar tadi statement Bang Rudi. Di situ penghujat. Ya. Abang Rudi terhujat apa gimana itu sebenarnya? Nah, Coba dulu jelaskan. Kalau terhujat, kalau mengenai penghujat, ya kalau mengenai penghujat, orang Kristen tidak bisa menilai si Edis. Yang bisa menilai si Edis itu adalah orang yang dia hujat, yakni orang Muslim. Orang Muslim sudah mengatakan dia menghujat, Bapak tidak bisa meralat itu. Silakan.
Gini loh, seharusnya kalau memang ada indikasi menghujat, seharusnya kawan-kawan Islam yang ini ya, seharusnya melaporkan Edis. Ini laporannya nggak ada. Sudah Bang. Macam mana melaporkan dia di luar negeri? Sudah ada pihak dari NU, Muhammadiyah, MUI itu sudah ke sana, tapi dia di luar negeri, Bang. Ya. Tapi Dan gini. penghujatan dari Edis TV ini, sementara Bangku ya, penghujatan ini bahkan dianalisa sama Pak Pendeta MEM sendiri. Ada yang namanya disebut dengan strawman. Pendeta MEM saja paham bahwa apa yang dia katakan tentang Al-Quran itu tidak bermaksud begitu. Artinya secara teologis bahkan sekelas Pak MEM pun sudah membuktikan kalau dia penghujat. Ya, ini namanya strawman. Jadi kalau masalah melapor kita nggak bisa melapor. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan menghujat Islam aja, dia menghujat agama Kristen juga. Karena sudah banyak yang bereaksi tentang Katolik pun dia hujat. Protestan garis arus utama pun dia hujat, mengatakan penyalipan karya iblis itu dianggap penghujatan. Karena saya udah baca jurnal ilmiah dari beberapa gereja-gereja menyatakan penyalipan itu karya Allah. Nah itu ya, jadi dia tidak menghujat agama Islam saja, tapi menghujat dua agama tanpa kalian sadari. Tuh, lanjut Walabu. Gini. Sebentar. Aku nggak lama ada nandar lagi di nanti akunya Nota Nandar. Jadi aku nggak lama-lama. Edis berusaha. Kan Edis ada dibuat statement. Edis berusaha. Boleh saya ngomong? Bentar lagi ya. Jelaskan sedikit. Edis berusaha untuk dilaporkan ke Mabes. Tujuannya apa? Laporan itu nanti digunakannya untuk wawancara, untuk mengambil green card-nya, suaka. Makanya kemarin ada aku bilang jangan laporkan. Kalau dilaporkan dia cepat mendapat suaka dan dapat green card. Silakan. Saya sering nonton Edis TV, jadi saya ini penggemarnya juga ya. Tapi kalau untuk menghujat saya nggak paham. Jadi kalau masalahnya dia pernah ada statement bilang kayak gini, kalau saya menghujat, saya akan lompat dari Monas gitu katanya Kak Ripa. Kenapa Kak Ripa nggak membantah omongannya dia aja gitu? Ngapain sih laporkan? Tinggi lompat. Apa yang mau dibantah? Kalau dia tidak menghujat, dia lompat dari Monas. Dia aja nggak di Monas, dia aja di Amerika. Gimana Bang ini? Ada aja Bang. Udah Walabu aja yang jawab. Walabu aja paham itu. Lanjut Walabu. Harusnya dia udah mati kemakan omongannya sendiri sejak lama gitu loh. Ada. Kalau memang aku menghujat, aku lompat dibuktikan dong kalau aku menghujat. Itu dia. Masalahnya dia nggak siap dibuktikan lah ya. Udah Rudi, Kalau dia siap dibuktikan. Itu bau kali kau itu. Ngomong terus. Udah. Herder itu harus baik. Herder harus baik. Turun dia. Ya. Dia cuma mau ngata-ngatain dong. Udahlah giliran gue wawancara ya. Lai, lu masih lama di sini, Lai? Masih bisa. Lanjut. Mantap ya. Jadi Lai, ini sebelum gua nanya-nanya, gua mau ada cerita lucu dulu dikit nih soal Edis ya. Jadi gua kan nyimak banget tuh yang video dia di Amerika pas Agustusan, video dia ngomong di rumah siapa tuh tua-tua semua itu orang Kristennya, sama video waktu siapa namanya anak Batak itu nelpon pas dia lagi live. Ingat lu Lai? Nah, ingat. Nah ini yang anak Batak nelpon lagi live, ini lucu. Kalau lu ingat lah sama yang Ikhwan yang ingat juga. Jadi pas si anak Batak nelpon, Doi ngomong kayak gini. Lai, tolonglah aku dulu, pinjamkan aku dulu 15 jutamu. Tahu nggak lu Bang? Lai, tahu nggak lu? Ada kayak gitu kan? Tahu itu. Iya, ada kan? Pinjam uang dia live ini anak Batak nih, anak Batak ya, Rudi Simamora pinjam uang live ke Edis TV, Edis lagi live, dia angkat, dia jawab. Jawabannya out of the box, luar biasa. Gini lah ya, masalahnya kita orang jauh. Iya. Gimana nagihnya? Si anjir. Iya. Si anjir. Orang ada minta tolong. Yang dipikirin bantunya gimana caranya ini duitnya sampai. Enggak, ini Edis mikir gimana nagihnya. Terus dia lanjutin lagi kata-katanya. Kita aja kalau orang deket nagihnya susah, apalagi saya orang jauh ya. Buset, ini manusia kikir banget manusia ini satu. Itu satu ya. Oh, kikir nih orang nih. Muncullah yang kedua. Sebentar Koren. Iya. Donasi dia untuk suri di anak Batak 2,5. Donasi dia 2,5 juta donasinya dia. 50.000. Anjir, 250 banyak banget. Gue emang manusia kikir banget ini, satu manusia serius. Kikir banget manusia. Terus udah gitu ya. Satu kikir. Terus ada dua video yang di rumah orang tua orang Kristen itu di Amerika sana, Lai. Tahu lu, Lai? Nah, di situ kan dia nggak tahu itu. Apa? Tempat orang Advent, jemaat Advent itu. Oh, tempat orang Advent. Di situ. Ada saudaraku di situ. Aduh, dia sempit ya. Ya iyalah dia tahu. Nah, dia lagi nggak tahu lagi di strap atau gimana, dia ditaruh di tengah-tengah ruangan, ngomonglah dia di sana. Yang videoin dari belakang kan gitu kan. Ada yang videoin dari belakang nih. Nah, dia ngomong katanya dia ini menghujat seperti ini karena banyak anak Tuhan itu dimurtadkan masuk Islam katanya kayak gitu. Oh, gue bilang ke situ dia paniknya. Nah, terus di akhir video, lucunya di sini di akhir video dia bilang gini. Nah, terus kalau misalnya ada yang mau kolekte ngasih persembahan kepada saya, nanti ke saya aja gitu. Nanti kalau mau ke Pak saya pudin aja gitu. Kita pisah, kita nggak gabung. Sebuset gue bilang. Buset. Aku ingat itu. Ingat kan?
Anjir, ini manusia kikir banget. Dia tahu donasi lagi banyak ke dia nggak mau digabung nih Saifuddin jadi timnya gitu. Itu terus udah diomong gitu, ada yang ketawa di video, ada yang ketawa, hahaha, ternyata yang video Saifuddin. Yang videonya siapa itu Saifuddin coba. Anjir, gondok jadi Saifuddin serius. Baru dia ketemu orang kikir kan, lu makan itu orang kikir tuh. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, panti asuhan. Ada panti asuhan di Medan sana lah, gue lupa apa namanya. Cuma panti asuhannya Kristen punya gitu. Dia naik di room muslim, roomnya muslim, Bang Faruk, roomnya Faruk Siani Parada, naik di room muslim, dapatlah gitu. udah tuh kan. Ternyata si panti asuhannya curhat, dia ini fans Edis, udah disuruh sama Bang Faruk, naiklah ke sana. Lu kalau naik di sana bisa dapat 10 kali dari sini gitu. Nah itu dia masalahnya, abangku, kagak dikasih naik gua, abangku. Anjir lu, kikir banget. Jangan sampai ini maksudnya viewernya Edis itu di otak Edis ya. Jangan sampai viewernya Edis itu uangnya lari ke tempat lain gitu. Kayak gitu dia. Emang kikir banget ini manusia. Aduh. Tidak mau berbagi. Namanya Tidak mau berbagi. mana mau orang tenir, orang susah. Udah jelas orang itu datang susah, nggak punya uang, minjam. Kan disikatnya bunga 20%. Sesudah itu nggak bisa bayar, kan dihantamnya terus. Kayak gitulah si Edis, nggak mau dia berbagi. Iya emang gak mau. Ini soalnya gini lah. Kalau gue lihat ini kan, kalau misalnya gue lihat penghujat di Islam ya, ada salah satunya Edis. Mereka kan golongan dari ekonomi menengah ke kuburan gitu, bukan ke bawah lagi, ke kuburan dia. Nah si Edis ini salah satu yang begitu. Tiba-tiba dia dapat uang banyak, uang kaget gitu, sehingga kikirnya tuh keluar, sifat aslinya keluar. Baru kan dia megang uang banyak ber-MM begitu kan, baru dia itu. Dan satu lagi yang paling lucu, dia bilang gini, yang ingat waktu 17 Agustus entah apa dia gini bicaranya. Video saya orang lain yang dapat dolar, gitu, aku enggak ada. Memalukan. Ada itu, aku juga. Anjir, gua bilang, ini laut penginjilan gitu, atau memang nyari AdSense konsepnya gitu loh. Coba lu lah ya, lu udah lama punya YouTube gitu kan, gua udah lama punya YouTube. Kalau ada orang misalnya baik dari Kristen maupun Islam melive-kan kita, ada kita strike, ada kita maki-maki gitu kayak Edis, ada nggak? Nggak pernah kan? Emang manusia ini munafik satunya anjir. Iya. Yang bicara itu cuma 2 orang, yakni Saifuddin, ingat dulu kan? Saifuddin ingat gua, iya. Bayar. Nah, baru mungkin diajari si Saifuddin lah, si Edis. Jadi mereka dua ini kan sudah satu kamar ini. Oh iya bener ya, di situ belajarnya dia. Belajarnya di situ ya. Kamu nanti kalau YouTube strike aja kalau ada yang gitu-gitu ya. Aduh, emang ke duit larinya nih orang nih, emang ke duit serius. Nah itulah ya apa? Berbagi. Kikirnya miliaran dapat dia. Kecil suara labu, suara labu kecil. Ya, dia dapatnya miliaran. Sama Kores Ya. nih. Kores, Ya. kecilin volumemu ke TV dia suaranya. Ya. Dia dapat 4 miliar, ya dikasih lah Rudi Simamora 15 juta, berapa persennya lah itu kan. Tapi dia nggak mau kehilangan 1 rupiah pun nggak mau. Nah itu ngerinya dia tuh. Iya ya, jadi tiba-tiba nggak percaya Tuhan gitu loh. Orang kayak gitu nggak percaya Tuhan. Aduh kalau uang dikasih ke sini nanti, ini kapan jadinya gitu kali mikirnya. Nah ini nyangkut ke situ lah. Apa? Sebentar. Satu lagi, dia selalu pergi kemana-mana bilang gini, saya dipersekusi. Entah siapa mempersekusi dia. Makanya saya lari ke luar negeri. Padahal kita semua tahu, kalau kalian masih ingat, nanti cari di Al-Ayubi Channel, ada tuh. Tahun 2021 dia menghujat Katolik, diingatkan sama Bob Samtir Simbolon. Tahun 2023 dihinanya lagi Katolik penyembah patung berhala. Bob Samtir Simbolon nggak terima, digertak, dia mau dilaporkan, dia lari ke Singapura. Dia lari itu karena digertak Bob Samtir Simbolon. Iya. Karena dipersekusi. Aduh. Itu gue ingat banget itu. Pokoknya orang-orang yang dia hujat itu marah banget, sampai ada waktu itu zaman streamer ya, Ikhwan. Ada satu orangnya, dia berdiri di atas genteng. Berdiri di atas genteng terus bilang, kasih tahu aja saya di mana rumahnya itu. Nanti saya datang ke sana, saya penggal lehernya. Buset, sampai digituin ya. Gimana nggak bergetar itu lutut? Sampai kayak gitu loh. Lagi berdiri di atas genteng itu orangnya tuh. Iya, jadi dia lari Terakhir keluar negeri kabar, itu. Wak Labu, di terakhir kabar ada namanya Pendeta Daniel itu yang juga viral ada itu. Dia wawancara aku di TV. Coba jelaskan itu, Wak. Itu kok kritisi itu ya. Beliau ini sama dengan pendukung para penghujat. Dia nggak ngerti apa apologet, apa hujater. Kan ada TikTokku, Pak Pendeta hati-hati gue bilang. Apa namanya ministry gitu ya. Apa namanya itu lupa aku. Mereka punya kantor di Indonesia juga. Jadi saya ingatkan, dia itu sedang